Pernah kebayang nggak? Seorang ulama, seorang pemuka agama yang akhirnya harus jadi komandan perang. Dan bukan cuma itu, dia dipaksa bertempur melawan sahabatnya sendiri. Sahabat terdekatnya demi sebuah negara yang baru aja lahir. Gimana ceritanya persahabatan selama 20 tahun bisa berakhir jadi pertumpahan darah? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari semuanya. Apa sih yang bisa mengubah kawan seperjuangan jadi musuh bebuyutan? Ini bukan cuma cerita tentang dua orang, tapi juga tentang perpecahan yang nyaris merobek masa depan sebuah bangsa. Oke, kita mulai dari tokoh utamanya ya, Kiai Haji Yusuf Tauziri. Beliau ini bukan sekedar ulama biasa, beliau adalah seorang pemimpin yang karismatik banget dari Garut, yang dikenal karena rasa cintanya pada Indonesia itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, di sini kita lihat betapa uniknya beliau. Di satu sisi, beliau itu seorang pendidik, pendiri pesantren Darussalam. Tapi di sisi lain, beliau juga seorang komandan militer. Beliau membentuk pasukannya sendiri, Laskar Darussalam, yang nantinya jadi salah satu cikal bakal Tentara Nasional Indonesia alias TNI. Keren kan? Tapi sebelum semua itu terjadi, sebelum mereka jadi musuh bebuyutan, Yusuf Tauziri dan lawannya ini pernah jadi kawan seperjuangan. Mereka berdiri di barisan yang sama, melawan musuh yang sama, penjajah Belanda. Coba bayangin, 20 tahun, selama itu Yusuf Tauziri dan Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo bukan cuma teman, tapi udah kayak saudara. Mereka bareng-bareng di pergerakan Syarikat Islam. Bahkan Kiai Tauziri sempat jadi penasihat pribadinya Kartosoewirjo. Saking dekatnya, keluarga mereka pun saling kenal akrab. Terus, apa dong yang salah? Ironisnya, justru kemerdekaan Indonesia yang mereka perjuangkan bareng-bareng itulah yang akhirnya memisahkan mereka. Sebuah benturan ideologi yang dahsyat. Nah, ini dia nih biang keladinya. Dua-duanya sama-sama ingin menerapkan nilai Islam, tapi caranya beda total. Kiai Tauziri percaya caranya itu dengan menguatkan masyarakat dari dalam, tapi tetap dalam bingkai NKRI. Sementara Kartosoewirjo maunya rombak total, ganti negaranya jadi negara Islam Indonesia. Loyalitas mereka pecah di sini. Dan Kiai Yusuf Tauziri punya satu kalimat yang nusuk banget buat ngejelasin ini. Buat beliau, tindakan Kartosoewirjo mendirikan negara Islam Indonesia itu sama aja kayak membangun rumah di dalam rumah. Artinya bikin negara tandingan di dalam republik yang sah yang waktu itu lagi berjuang mati-matian melawan Belanda. Bagi Kiai Tauziri, ini bukan cuma soal politik. Ini udah masuk ranah agama. Beliau bahkan menyebut gerakan Kartosoewirjo itu sebagai bugot, sebuah istilah dalam Islam untuk pemberontakan bersenjata yang melawan pemerintah yang sah. Jadi, di mata beliau, ini adalah tindakan yang salah secara syariat. Dan, ya dari beda pikiran, konflik ini akhirnya jadi pertumpahan darah. Sebuah perang yang brutal dan yang paling menyedihkan, sangat personal antara dua orang yang dulunya sahabat karib. Nah, disinilah cerita jadi makin rumit dan taktik Kiai Yusuf Tauziri benar-benar diuji. Ada perjanjian Renville yang memaksa pasukan Republik Indonesia buat mundur dari Jawa Barat. Ini bahaya banget karena menciptakan kekosongan kekuasaan. Di situasi genting inilah, Kiai Tauziri mengambil langkah yang, luar biasa berani. Strateginya ini jujur aja gila banget. Pertama, di depan umum beliau patuh sama perintah penarikan pasukan. Kedua, diam-diam beliau ninggalin sebagian besar pasukannya di Jawa Barat. Ketiga, dan ini yang paling gak kepikiran, beliau membiarkan pasukan yang ditinggal ini dilatih oleh Belanda. Tujuannya apa? Supaya pasukannya punya skill tempur modern yang nantinya bisa dipakai buat melawan Belanda lagi, dan sekaligus buat melawan pemberontakan DI atau TI-nya Kartosoewirjo. Tentu aja, langkah ini di mata Kartosoewirjo dan pasukannya, ini jelas pengkhianatan. Ejekan ini mentega dari Ratu Wilhelmina, sering mereka teriakan waktu menyerang pesantren Kiai Tauziri. Mereka menuduh beliau udah jadi antek Belanda. Dan serangan itu terus datang. Coba lihat angka ini. 52. Sebanyak 52 kali pasukan DI-DTI yang dipimpin mantan sahabatnya itu menyerbu pesantren Darussalam milik Kiai Yusuf Tauziri. 52 kali. Dari 52 serangan itu, ada satu malam yang paling kelam, paling brutal. Satu malam yang nunjukin betapa mahalnya harga dari sebuah kesetiaan pada Republik. Coba kita bayangin bareng-bareng ya, sekitar 3.000 gerilyawan mengepung pesantren. Pertempuran hebat pun terjadi, 11 orang pembela pesantren gugur, termasuk kakak ipar Kiai Yusuf Tauziri sendiri. Catatan sejarah bahkan menggambarkan sesuatu yang sangat mengerikan. Besok paginya, air di kolam ikan pesantren itu warnanya udah berubah jadi merah darah.
Walaupun diserang terus-terusan, Kiai Yusuf Tauziri pada Republik Indonesia nggak pernah luntur. Perjuangannya ini meninggalkan sebuah warisan yang nggak akan lekang oleh waktu. Jadi apa warisan beliau? Wah, besar banget. Laskar Darussalam jadi salah satu fondasi TNI. Beliau punya peran kunci dalam mengamankan kembalinya divisi Siliwangi ke Jawa Barat. Dan yang paling penting, Kiai Yusuf Tauziri adalah bukti nyata bahwa menjadi seorang muslim yang taat dan menjadi seorang nasionalis sejati itu bukan dua hal yang bertentangan. Kisah Kiai Yusuf Tauziri ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar kan? Taktik beliau yang memanfaatkan musuh, apakah itu sebuah langkah jenius buat menyelamatkan Republik? Atau tindakan berbahaya yang melewati batas moral? Di tengah carut-marut perang, di mana sebenarnya letak garis tipis antara strategi jitu dan sebuah pengkhianatan? Jawabannya mungkin emang nggak pernah sesederhana itu.